Saya Nasiruddin, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Baubau. Pemasyarakatan dilaksanakan dengan 3 tujuan. Yang pertama, memberikan perlindungan hak bagi tahanan dan anak. Yang kedua, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Dan yang ketiga, melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hal ini sebagaimana sudah disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, di dalam tujuan yang kedua tadi, yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, pemasyarakatan juga menganut asas kemandirian. Saya beruntung mendapatkan pengalaman untuk melihat langsung jalannya program kemandirian ini. Dalam hal ini, saya sebagai Kepala Bapas melakukan evaluasi dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan bersama pemimpin pemasyarakatan. Perjalanan dimulai melalui darat dengan menempuh waktu sekitar 2,5 jam. Kami tiba di Lasalimo Selatan, Kecamatan Lasalimo, dan kami diterima di balai warga yang di tempat tersebut sudah berkumpul warga sekitar tempat tinggal klien. Adapun klien yang kami datangi ini ada 3 orang, yaitu pertama Ibu Erlina, kemudian Ibu Marini, dan Ibu Endang. Mereka sedang berkumpul dengan warga, dibantu warga juga untuk mempersiapkan pembuatan abon. Kami melihat langsung ikan segar yang diperoleh dari nelayan asli Lasalimo, dan dengan kualitas yang masih sangat segar. Ikan-ikan tersebut lalu diproses dengan cara yang sangat tradisional, direbus dengan tungku menggunakan kayu bakar, lalu kemudian juga dicampur dengan bumbu-bumbu khas Buton oleh tangan-tangan terampil dari klien pemasyarakatan Bapas Baubau. Ya Pak, ikan bahannya bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar. Prosesnya cukup banyak ya, mulai dari ikan direbus, lalu kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk dicampur dengan bumbu. Saya pun berkesempatan secara langsung untuk mencoba menumbuk ikan yang akan dijadikan abon tersebut, dan ternyata bukan pekerjaan yang mudah untuk menghasilkan satu adonan ataupun olahan ikan yang benar-benar halus. Proses yang tidak kalah penting dan menyita tenaga adalah proses untuk penggorengan ikannya itu sendiri yang sudah ditumbuk, sehingga bisa menghasilkan abon yang kering tanpa minyak dan juga bertahan lama untuk jangka waktu penyimpanan abon itu sendiri. Tidak kalah juga pentingnya adalah proses pengemasan yang harus dilakukan dengan sangat higienis. Oleh karena itu, pada saat proses pengemasan, orang yang mengemas abon tersebut harus menggunakan sarung tangan untuk mencegah kontaminasi zat yang tidak diinginkan. Dan menarik juga, kami berkesempatan langsung bercengkrama dan berdiskusi terkait dengan kisah mereka dari seorang narapidana, kemudian bebas, sampai bangkit dan bisa berbaur dengan masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Erliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya menjalankan hukuman kelas 2 Baubau selama 3 tahun 2 bulan.
lupa bahan saya. Tiga. Dan di dalam saya dia biayai, alhamdulillah di luar juga. Cuman dengan keadaan cuaca, ya, ekonomi turun di laut, ya belum begitu pendapatannya. Alhamdulillah kalau untuk buat saya ya, suami saya alhamdulillah. Kalau ekonomi kan suami saya nelayan, jadi kalau turun di laut, kalau beda dengan dulu saya di luar, ada ya. Sekarang kalau ini belum begitu melaut karena kencang ombak ikan kurang, jadi di situ kendalanya kita saja. Cari jangan buat. Suamiku selingkuh. Terpadanya, dokter sembunyikan. Bapak keluar dari lapas, ternyata suami kita sudah selingkuh, kita sudah ada perempuan lain. Anak-anak saya tidak diketahui. Memang di dalam sering kirimkan. Alhamdulillah, buat saya PK saya paling. Alhamdulillah. Biasa komunikasi. Iya. Sebelum saya keluar juga masih komunikasi sama ibu PK. Alhamdulillah. Kalau ada kegiatan dan sudah hubungi saya, dan itu ada buat PK Ibu Ros is the best. Kalau saya PKK kegiatan apa dia? sering kita komunikasi. Nah, biasa sekali kalau ada begini komunikasi untuk yang supaya kita juga kuat, tambah kuat kita. Kami disuruh semangat. Kita ke Bapas juga melapor disuruh. Iya, pokoknya jangan ikutan, menjauhi dulu hal-hal Iya. Yang utama itu modal karena bahan dan ikan sekarang ini kan ikan mahal. Jadi ikan itu tidak menentu, Iya. tidak mahal, tidak mahal untuk sampai Di depan ya enggak. Tergantung cuaca lah. Sampai sekarang ini ikan bulan ini mungkin Mahal. Bulan depan lagi tidak. Begitu. Tergantung cuaca lah. Tergantung cuaca di sini baru musim-musiman. Bisa diorder seperti di warung, market, di warung-warung kecil, di toko, begitu boleh. Pasarkan atau kita jual online. Nah, jualan online. Nah, bisa. Kalau nanti kan kayak abon ini kan macam-macam bentuknya, nanti ada yang diaduk begini, ada yang buat digoreng. Iya. Tapi proses pembuatannya sama semua begitu, cuma ada yang digoreng, ada yang dibuat begini. Abon Kalau dibilang abonnya kualitasnya bersih, gini, bertahan lama. Abon ya paling lama 1 bulanan. Sudah pernah ada, tapi karena waktu itu kita tidak pernah dari dulu ada biasa ada. Kalau kita di Bapak dapat begitu. Biasanya pelatihan penyuluhan dari dinas-dinas. Kalau di Lapas Kendari itu hari pembuatan bakso ikan tuna. Dapat kita. Terima kasih atas bimbingan PK Bau. Iya. Saya sebagai pembimbing kemasyarakatan merasa bangga atas keberhasilan yang dicapai oleh klien karena bimbingan dari kami sehingga klien dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Setelah beberapa kali saya melakukan pengawasan di rumah, klien sudah mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya, bahkan sekarang mempunyai aktivitas yang bagus, yaitu menambah perekonomian suaminya, yaitu membuat produksi abon. Dengan
program pembimbingan kemandirian yang optimal, diharapkan klien pemasyarakatan mampu hidup secara mandiri. Jadi hidup, kehidupan dan penghidupannya terpulihkan, sehingga warga binaan pemasyarakatan bisa memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahannya, dan berperan aktif dalam pembangunan. Erlina, Marini, dan Endang telah membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan, mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bisa menjadi warga yang baik dan diterima oleh masyarakat, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, menjadi istri yang solehah untuk suaminya, serta menjadi anak yang berbakti bagi orang tuanya. Mudah-mudahan kisah dari 3 orang klien pemasyarakatan Bapas Bobo ini bisa memberikan inspirasi bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Butonik, merek dagang, olahan, dan produk inovasi kreatif dari klien Bapas Bobo. Nama Butonik sendiri merupakan akronim dari Bapas Bobo, terampil, olahan, dan inovasi kreatif.